dan juga sangat padat sekali agenda pada kita sesuatu yang biasa saja. Dan terima kasih kepada yang sudah berkenan hadiri, dan mohon maaf memang kami komunikasi dengan beliau dan juga Yudan hari Rabu kemarin. Inilah beliau ini seperti tidak terlalu ini, artinya ketika beliau ada waktu beliau akan langsung balas, dan beliau siapkan hadir di berbagai acara atau juga acara yang kita adakan pada sore hari. Selanjutnya sebelum arahan dari beliau ada kesediaan beberapa orang dari sedikit kursi berkenalan tentang corona dan juga keinginan kita nanti bisa terrealisasi melalui beliau yang sangat kita harapkan menjadi penyemangat energi yang dahsyat bagi kawan-kawan kota-kota untuk hebatnya. Jadi itu saja kepada ketua kawan-kawan untuk hebatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Karang Taruna. Sore ini udah semangat gitu Pak, apalagi pagi ya. Jadi legenda putra Kelana, junjung maruah menjaga kita. Bangkitlah pemuda Karang Taruna, satukan langkah bersama pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka silaturahmi dengan kakanda kita Haji Mulia Sabtaika, anggota DPD dari Provinsi Kepulauan Riau. Salawat serta salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama kami menyampaikan kepada kakanda bahwa yang hadir pada hari ini memang kami batasi. Itu hanya sekitar 30 orang saja. Kami ingat depan ya. Dari yang hadir ini yang pertama yang cepat mengisi listnya, artinya siapa yang cepat isi list itulah yang hadir. Dari pengurus Karang Taruna Kota Batam hadir Sasa Priyadi, Pak Ketua Bidang kita Pak Dr. Pano, terus ada Kang Taman Zahrid, Kang Taman, ada juga Irwan, ada Wahyono, ada Pak Musalius, ya, dan lain sebagainya. Terus dari beberapa Karang Taruna kelurahan juga hadir, dari Sungai Perunggut hadir, Taman Baloi ya, Taman Baloi hadir, terus dari Tanjung Sekuar juga hadir, terus ada yang dari unit ini Serikat RW Pak, itu ada yang dari Sungai Binti belakang, ada juga yang dari Belian dari 38, terus ada Tanjung Sekuar juga unitnya, dan Baloi ya. Di kurang lebih ada 30 orang yang hadir di pertemuan hari ini. Harapan kami dengan adanya silaturahmi ini akan terjalin komunikasi sehingga tugas Bapak di DPD RI dan tugas kami di Karang Taruna ini bisa sejalan, khususnya di Kota Batam. Khususnya di Kota Batam, bagaimana Karang Taruna bisa berbuat untuk masyarakat, beraktivitas untuk masyarakat sehingga eksistensinya dirasakan oleh masyarakat. Ya. Jadi kawan-kawan yang sudah ada minumannya atau sudah pesan makanan,
silakan sambil bersantai. Yang penting kita santai, ya, diskusinya nanti mengalir biasa sebagaimana yang kita harapkan. Nah, sebagai informasi Pak Dia, Karang Taruna kepengurusan kami ini dilantik di 21 Desember 2017. 21 Desember 2017 dengan kondisi yang memang sama sekali nol, karena kita tidak mewarisi apa-apa dari kepengurusan lama. Nah, Karang Taruna sempat pakai kurang lebih 5 tahun, 2012 sampai 2017. 2012 sampai 2017 karena vakum hampir tidak pernah terdengar ada kegiatan baru. Kami sejak dilatih di Desember tersebut, terhitung mulai Januari 2018, kami mencoba menghidupkan Karang Taruna. Apa yang kami lakukan di Karang Taruna? Yang pertama tentunya membuat organisasi hidup. Kami butuh sekretariat. Alhamdulillah perjalanan panjang, akhirnya kami memiliki sekretariat di Taman Wijaya Sungai Harapan. Tepatnya di seberang Komplek Kartini, di seberang rumah makan Cirebon, berdekatan dengan Masjid Al Jamaah. Jadi sempadan kita ada sungai, setelah itu ada Masjid Al Jamaah, Kampung Agas ya, Kampung Agas Sungai Harapan. Nah, sejak Juni 2018 kami sudah berkantor di sana sebagai sekretariat. Nah, di sekretariat Karang Taruna itu kami sudah memiliki yang pertama, kita punya taman baca di lantai 2, ada taman baca, kemudian ada studio musik, kemudian kita juga punya sanggar seni dan budaya Karang Taruna. Mana ketua sanggar yang berdiri? Awak. Jadi awal dengan Pak Curi. Nah, Curi di sampingnya itu yang menghidupkan sanggar seni budaya Karang Taruna. Apa kegiatan sanggar seni dan budaya Karang Taruna? Pertama, kita memiliki tari persembahan, sehingga setiap event dari instansi mana saja yang butuh tari persembahan, kita siap. Jadi tinggal on call aja, Pak besok siapkan tari persembahan, kita akan kirim. Nah, itu untuk menghidupkan seni budaya. Kita juga punya penyewaan sound system, organ tunggal, musik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga menghidupkan dengan cucian motor. Karena untuk menjaga Karang Taruna itu aktivitasnya harus ada yang tinggal di sana. Kita buatkan cucian motor di sana. Kita dibantu free wifi dari BTN dan Telkom. Jadi ada kerjasama Bank BTN dengan PT Telkom, dan alhamdulillah Karang Taruna dapat fasilitas free wifi selama 24 jam di sana. Kemudian kita juga dapat bantuan gazebo dari BPJS Tenaga Kerja, terus tangga dari PT NOS, tangga naik kontainer. Kontainernya 2 tingkat, Pak. Jadi dulunya kami belum punya tangga, artinya kita bantuan alhamdulillah dibantu PT NOS membuat tangga, termasuk kita punya papan reklame yang bendera itu dari PT NOS, sementara kontainernya dari PT NOS. Di hampir semua fasilitas yang ada di Karang Taruna Kota Batam itu bagian dari kontribusi CSR dari rekan-rekan yang perusahaan swasta. Dan tadi pun kami sampaikan alhamdulillah kalau selama ini Pak, kami numpang air bersihnya numpang dari taman, listriknya juga numpang dari jaringan taman. Alhamdulillah tahun ini dan tadi sudah dipasang meteran air Karang Taruna. Direncanakan dalam waktu dekat akan dipasang meteran listrik Karang Taruna berasal dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Harapan kami tentunya semua program-program Karang Taruna ini akan semakin hidup, semakin jaya. Ya, amin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini nantinya akan memberikan berkah buat kita semua. Demikian dari kami penjelasan singkat tentang Karang Taruna. Oh ya, sebelum saya akhiri, Karang Taruna itu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2020. Itu usianya mulai dari 13 tahun sampai 45 tahun otomatis ya anggota.
65 tahun otomatis menjadi anggota. Tinggal anggota aktif dengan tidak aktif saja. Dan kepengurusan Karang Taruna terstruktur dari nasional sampai ke daerah. Karena di tingkat nasional itu pembina utama Karang Taruna Bapak Presiden Republik Indonesia. Pembina teknis dan fungsionalnya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial. Begitu selanjutnya di tingkat provinsi SK-nya dari gubernur, tingkat kota dari wali kota, dari tingkat kecamatan camat, tingkat kelurahan lurah, sampai ke tingkat unit di RT atau RW. Di struktur kita lengkap sampai ke tingkat terendah. Artinya kami nanti menghidupkan 64 Karang Taruna kelurahan, 12 Karang Taruna kecamatan, dan terdapat 805 rukun warga yang insya Allah kita akan hidupkan Karang Taruna di 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum lebih jauh, apakah yang paling belakang mendengar suara saya? Dengar ya? Ya, alhamdulillah. Ya, tentu saya sendiri sangat senang dan menyambut baik Pak Ketua atas pertemuan pada sore hari ini. Nah, walaupun ya rupanya ini karena jumlah kami perkirakan kemarin hanya 20 gitu, karena yang disampaikan 20. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma takutnya kurang terperhatikan, baik mungkin karena faktor tempat dan juga makanan dan sebagainya. Nah, baik, yang kita sama-sama hormati Pak Dr. Andes Abdul Arif, Master Hukum, Ketua Karang Taruna Kota Batam. Saya juga sama Pak Abdul Arif ini sudah lama tentu. Dulu juga beliau sering mendampingi saya pada saat saya di Pemko Batam. Dulu di Humas ya Pak ya, saat ya Ketua Humas di Pemko Batam saat saya di Pemko Batam. Dan yang saya hormati Sekretaris Karang Taruna Bapak Ustadz Sapriyadi MPDI, sahabat saya juga, sudah lama bergaul dengan beliau juga. Dan Pak Hari Bambang Wahyudi dari ACT, Aksi Cepat Tanggap ya. Dan tentunya seluruh tokoh-tokoh Karang Taruna se-Kota Batam yang hadir, baik di tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan, bahkan ada unit tadi namanya ya. Nanti kinerja pemerintah terkait laporan dari BPK yang ditembuskan kepada DPD RI. Nah, satu hal yang ini kadang perlu dijelaskan dan kadang kurang diketahui banyak, apalagi di lapangan. Saya yakin di antara rekan-rekan yang hadir, jangan-jangan juga ada ketua RT, ada nggak yang ketua RT? Atau tidak boleh rangkap jabatan? Oh iya. Ya, mungkin kalau di paling bawah justru diangkat oleh RT gitu ya, atau RW. Nah, jadi sering saya turun ke masyarakat, ya responnya maksud saya terkait apakah namanya reses atau silaturahim seperti ini. Masyarakat atau dalam hal ini lingkungan RT selalu
mengasumsikan DPD RI itu sama dengan DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, di mana kami, ya ini yang perlu saya tegaskan, tidak memiliki fungsi budgeting, Pak Ketua, tidak memiliki fungsi anggaran. Karena kalau dilihat dari tugas dan kewenangan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat RI, seluruh urusan ini sudah diurus oleh mereka semua. DPRD Kota punya pokir namanya, DPR Provinsi punya dana alokatif namanya, DPR RI punya dana konstituen namanya. Nah, artinya urusan rakyat sudah diurus oleh tiga tingkatan ini. Sedangkan kami DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, sehingga lebih banyak ditugaskan untuk terkait kebijakan-kebijakan kedaerahan, sehingga kami tidak memiliki kewenangan anggaran. Nah, makanya kalau yang teman-teman RT RW, masyarakat atau Karang Taruna mengajukan permohonan dana kepada kami tidak ada kewenangan itu, kecuali memperantarainya. Jadi tidak ada secara langsung, tapi mungkin memperantarainya, seperti baik itu dari mulai misalnya ke kementerian atau ke gubernur, karena kemitraan kami juga dengan gubernur, dan juga dengan wali kota atau bupati, karena wilayah saya segepri, jadi bukan wali kota saja, ada bupati di provinsi Kepri. Nah, kecuali tentu kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak menyerap anggaran besar. Nah, dalam hal ini mungkin saya tetap bisa membantu, misalnya membantu kegiatan ya sebagai katakanlah dalam kegiatan yang sifatnya kegiatan begitu. Nah, mungkin tidak ada salahnya sejauh itu artinya sebatas kemampuan pribadi. Dan tentu saya ingin juga berkontribusi membantu manakala ada kegiatan yang mungkin bisa saya bantu. Nah, itu sebelum lebih jauh tentu untuk menggambarkan tentang perbedaan tugas dan kewenangan DPD RI dengan DPRD sampai DPR RI. Nah, walaupun begitu, terkait tadi kewenangan lain seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi kebijakan, kita tentu bisa berdiskusi panjang lebar terkait hal itu. Dan itulah gunanya saya atau kami mewakili negeri dengan karakteristik kepulauannya, sehingga kebijakan pemerintah pusat selalu sesuai dengan kepentingan daerah karena ada wakil kita di pusat. Dan kelebihan DPD dibandingkan yang lain, DPD independen, dia tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik dari sebuah partai, karena kita secara langsung membawa aspirasi tanpa ada diskon dari partai atau kortingan dari partai atau intervensi dari partai. Nah, selain dari itu, mungkin saya juga ingin menjelaskan apa sukses story yang pernah DPD RI lakukan. Kebetulan 5 tahun lalu saya sempat ikut, dan walaupun tidak sampai selesai di DPD RI 2014, DPD RI berhasil menelurkan atau menghasilkan undang-undang desa namanya. Pak Arif pernah juga jadi lurah, Pak ya. Di mana salah satu amanat undang-undang desa itu adalah mengamanatkan dana desa sebesar 1 miliar per desa per tahun. Dan itu asli usul inisiatif dan undang-undang yang dihasilkan oleh DPD RI. Dan itu dirasakan seluruh Republik Indonesia sampai tentunya di Kepri. Selain dari itu sudah disahkan saat ini. DPD RI tinggal menunggu pengesahan dan sudah masuk di dalam daftar
prolegnas namanya, yakni Undang-Undang Provinsi Kepulauan atau Undang-Undang Daerah Kepulauan. Ini inisiatif dan usulan DPR RI, tinggal menunggu pengesahan, dan kalau ini disahkan maka daerah kepulauan seperti Kepri, seperti Bangka Belitung dan Maluku serta beberapa lainnya, provinsi lainnya akan mendapatkan dana perimbangan yang lebih besar dari sebelumnya. Karena Kepri dengan kekhususan kepulauan tentu memiliki rentang wilayah yang cukup luas, sehingga contoh laut kita banyak yang dicuri ikannya oleh nelayan asing. Kita tidak mampu menjaganya karena keuangan kita terbatas. Dan tentu kalau dana itu masuk ke Kepri tidak hanya untuk kepentingan itu, untuk kesejahteraan masyarakat juga akan bisa ditingkatkan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang kewenangan kami dan kemudian apa yang sudah kami lakukan. Dan saya senang sekali bila kita berdiskusi, boleh menyampaikan pertanyaan atau kemudian masukan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan silaturahmi kita membuahkan hasil. Dan juga jangan khawatir, maksud saya ada beberapa karang taruna yang sering kali mengundang saya di tingkat kelurahan. Rito mana Rito? Ya Rito di kecamatan sekarang. Kerja ya. Oh iya, nah jadi artinya kalaupun rekan-rekan punya unit ataupun tingkat kelurahan kecamatan mengundang saya terpisah tanpa harus ada ketua. Ya. Saya senang untuk bisa menghadirinya atau katakanlah mendatangi sejauh bila diundang. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa mengundang saya kapan-kapan pun, tidak yang setingkat. Ini karena Pak Ketua datang ya berarti kalau di Karang Taruna bukan Pak dong ya, karena pemuda masih apa Bang atau Bung atau Bung ya, yang Bung Zulharik karena beliau adalah Ketua Karang Taruna Kota. Ya ini berarti tingkat kota gitu. Nah artinya kalau teman-teman mengundang saya di lapangan, saya senang dan insya Allah siap untuk hadir di masyarakat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tadi walaupun Pak Ketua bercerita tentang kondisi sekretariat, mungkin kapan-kapan saya juga silaturahmi ke sekretariat, melihat apa yang mungkin bisa kita kolaborasikan, sinergikan ya. Nah ini yang penting. Saya juga banyak terlibat di dalam organisasi yang walaupun bukan menamakan kepemudaan tapi masih kalangan milenial. Seperti belum lama ini saya hadir di acara game developer, permainan game, tapi itu developernya yang banyak orang Batam, dan ini digagas oleh Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif, dan saya juga ada di sana sebagai ketua penasihat. Lalu juga ada digital Batam Entrepreneur Indonesia, dan maksud saya kalau ini dikolaborasikan luar biasa. Mungkin banyak hal yang bisa saling disinergikan gitu. Apalagi Karang Taruna isinya adalah para pemuda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.